Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifa Aini Baknur, NIM 191330002, Prodi D3 Akuntansi Universitas Negeri Padang. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan cara membuat capital budgeting pada Microsoft Excel yang terdiri dari average return, rate of return, payback period, net present value, internal rate of return, dan profitability index. Bisa teman-teman lihat di sini terdapat kasus. Suatu perusahaan transportasi sedang mempertimbangkan untuk mengganti bis lama dengan bis baru. Sebenarnya bis lama pun baru saja selesai direhabilitasi sehingga diperkirakan mempunyai usia ekonomi sama dengan bis baru. Perusahaan saat ini terkena tarif pajak penghasilan sebesar 35% dan untuk memudahkan analisis, penyusutan dilakukan menggunakan garis lurus, metode garis lurus. Perbandingan antara bis lama dengan bis baru adalah sebagai berikut. Harga bis lama 50 juta, bis baru 80 juta. Usia ekonomis 5 tahun, sama-sama 5 tahun. Nilai residu bis lama 5 juta, nilai residu bis baru 10 juta. Biaya tunai per tahunnya, bis lama 50 juta, bis baru 45 juta. Penghasilan per tahun, bis lama 80 juta, bis baru 80 juta. Tingkat keuntungan yang dipandang layak adalah 18%. Analisislah bis mana yang akan dipilih dengan menggunakan metode di bawah ini. Baiklah, kita langsung saja buka Microsoft Excel. Bisa teman-teman lihat, di sini sudah terdapat tabel. Teman-teman bisa membuat tabel seperti yang saya buat ini. Kenapa EAT-nya 6 juta di bis lama? Karena penghasilan per tahun dari bis lama yaitu 80 juta. Kita kurangi dengan biaya-biaya tunai per tahun yaitu 50 juta. Hasil pengurangan tersebut kita bagi dengan 5 karena ada 5 tahun. Begitu pula dengan bis baru. Bis baru penghasilan per tahunnya yaitu 80 juta. Kita kurangi dengan biaya per tahunnya 45 juta, lalu hasil pengurangan tersebut kita bagi 5. Untuk mengisi kolom depresiasi, rumus dari depresiasi yaitu initial investment dikurang nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Maka kita klik sel D9, lalu kita tuliskan rumus sama dengan SLN buka kurung, kita klik E7, lalu kita F4 kan, titik koma dengan nilai residu dari bis lama yaitu 5 juta, maka kita tulis 5 juta. Kita titik koma dengan 5 karena ada 5 tahun lalu tutup kurung. Dapatlah hasilnya 9 juta. Untuk depresiasi tahun kedua sampai tahun kelima, maka kita tarik saja kotak hitam yang di bawah samping kanan ini. Lalu kita tarik ke tahun kelima. Selanjutnya, untuk bis lama depresiasinya sama memakai metode penyusutan garis lurus. Maka kita tulis rumus sama dengan SLN buka kurung. Kita klik J7 lalu kita F4 kan. Titik koma. Nilai residu dari bis lama yaitu 10 juta. Maka kita tulis 10 juta. Titik koma 5 tutup kurung lalu kita enter. Dapatlah hasilnya 14 juta. Kita ubah dulu format selnya jadi tidak memakai RP ya. Oke. Untuk mencari depresiasi tahun kedua sampai tahun kelima, kita tarik saja kotak hitam ini sampai ke tahun kelima. Selanjutnya untuk mengisi kolom cash flow baik bis lama maupun bis baru, maka kita tulis rumusnya sama dengan rumusnya EAT ditambah depresiasi, berarti kita klik C9 ditambah dengan D9. Dapatlah hasilnya 15 juta. Maka kita tarik saja kotak hitam sampai tahun kelima. Untuk cash flow bis baru, maka sama dengan klik
H9 ditambah dengan I9 sama dengan, dapat hasilnya 21. Lalu kita tarik kotak hitam ini sampai ke tahun kelima. Untuk mengisi kolom rata-rata untuk bis lama dan bis baru, maka pada rata-rata bis lama kita tuliskan di sel C14 rata-rata EAT, yaitu kita tulis average sama dengan average kurung klik C9 kita bagi dengan C13 tutup kurung, lalu kita enterkan, dapatlah hasilnya 6 juta. Untuk rata-rata depresiasi yaitu sama dengan average kurung depresiasi berarti D9 bagi dengan D14 D13 tutup kurung enter. Untuk rata-rata cash inflow sama dengan average kurung D9 titik 2 dengan E13 tutup kurung, lalu kita enter. Begitu pula untuk mencari rata-rata bis baru, maka kita tulis sama dengan average kurung klik titik 2 klik 13 tutup kurung enter, sama dengan average I9 titik 2 I13 tutup kurung lalu enter. Untuk mencari rata-rata cash inflow sama dengan average kurung J9 titik 2 J13 tutup kurung lalu enter. Setelah itu, untuk mengisi rata-rata initial investment untuk proyek untuk bis lama dan bis baru, maka kita tulis rumus sama dengan pada sel E15 yaitu sama dengan E7 bagi dengan 2 enter. Hasilnya untuk bis baru juga sama dengan kita klik C7 garis miring 2 enter. Maaf C7 J7 setelah dapat hasilnya kita ubah format selnya menjadi oke. Dapatlah hasilnya seperti ini. Selanjutnya untuk mencari RRR pada bis lama kita ketik rumus sama dengan kita klik
C14 garis miring E15 enter. Kalau hasilnya 24%. Untuk bis baru ERR-nya sama dengan kita klik H14 garis miring dengan J15, kemudian kita enter. Untuk mencari kesimpulan, apabila ARR bis lama lebih besar dari bis baru, maka bis lama diterima dan bis baru ditolak. Dan apabila ARR bis baru yang lebih besar dari bis lama, maka bis baru diterima dan bis lama ditolak. Maka kita ketik rumus di kesimpulan proyek A sama dengan if buka kurung, kita klik D17 sama dengan, lalu titik tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali, titik koma, if buka kurung lagi, kita klik D17 lagi, D17 kemudian tanda besar dari I17, besar dari I17, titik koma, tanda kutip, tulis diterima, tanda kutip, titik koma, kutip lagi, ditolak, tanda kutip lagi, tutup kurung, kurung lagi, kemudian kita enter. Di sini kita ketinggalan rumusnya. Titik koma. Enter. Untuk kesimpulan proyek. Untuk kesimpulan, maaf ini bukannya proyek ya, tapi bis lama. Dan ini bis baru. Untuk kesimpulan bis baru, kita tulis rumus sama dengan if buka kurung, kita klik I17 sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali, titik koma, if buka kurung, I17, lalu tanda besar, D17, titik koma, kutip, tulis diterima, tanda kutip, titik koma, kutip lagi, ditolak, tanda kutip, tutup kurung lagi, kemudian enter. Dapatlah hasilnya seperti ini, yaitu kesimpulan bis lama diterima dan kesimpulan bis baru ditolak. Selanjutnya
kita akan membuat metode payback period pada sheet 2. Teman-teman bisa melihat di sini sudah terdapat tabel yang sudah berisi depresiasi, cash inflow, dan rata-ratanya. Cara mencari depresiasi, cash inflow, dan IT-nya sama dengan pada metode ARR tadi. Untuk mempersingkat waktu, maka sudah terdapat tabel seperti ini. Sudah seperti yang pertama tadi. Selanjutnya, untuk melakukan penilaian terhadap bis lama dan bis baru menggunakan metode payback period, maka teman-teman bisa membuat format tabel seperti yang saya buat ini, yang di bawah ini. Selanjutnya kita akan lakukan pengisian pada bagian-bagian yang diperlukan, yaitu pada bagian payback period bis lama. Kita ketik rumus sama dengan E7 garis miring dengan E15, kemudian kita enter. Dapatlah hasilnya 2 tahun. Untuk payback period bis baru, maka kita tulis rumus pada initial investment-nya, yaitu sama dengan J7 cash inflow tahun pertamanya itu sama dengan J9. Untuk tahun keduanya J10. Saldo cash inflow sampai dengan tahun 2 yaitu sel I22. Sel I21. Sel I20 ya. Maka kita ketik rumus sama dengan sel I, kita klik sel I19 ditambah dengan sel I20, kemudian kita enter. Hasilnya 42. Untuk tahun ketiga sama dengan J11. Dan kita enter. Untuk saldo cash inflow sampai dengan tahun ketiga yaitu sel I23, maka kita ketik rumus sama dengan I21 ditambah dengan I23, enter. Untuk kelebihan yaitu sel I24, maka kita ketik rumus sama dengan sel kita ketik I23 dikurang dengan I18, dan kita enter. Dapatlah kelebihannya 17.
Untuk kelebihan bulan yaitu pada sel I25 kita ketik rumus sama dengan buka kurung I24, kita klik I24 bagi dengan I23 tutup kurung dengan 12 dan kita enter. Dapatlah hasilnya seperti ini. Kita ubah dulu ya formatnya, ini menggunakan format ini. Selanjutnya, untuk menghitung payback period untuk bis baru yaitu sel I27, maka kita ketik rumus sama dengan buka kurung lagi, kita tulis 3 setelah 3 kita kali dengan 12 tutup kurung dikurang dengan buka kurung I25 tutup kurung lagi di garis miring dengan 12 enter. Setelah hasilnya seperti ini. 3 tahun. Kita ubah formatnya dulu ya. Selanjutnya, kita akan menggunakan metode IRR. Teman-teman bisa membuat tabel seperti yang saya buat ini, serta format yang tabel 2 ini. Untuk mengisi investasi awal yaitu sama dengan kita buat min E7. E7. Enter. Lalu untuk cash flow tahun pertama sama dengan E9, enter. Tahun kedua E10, enter. Tahun ketiga E11, enter. Tahun kelima E12, enter. Tahun keempat E12, tahun kelima sama dengan E13, enter. IRR yang diharapkannya yaitu 18%.
Untuk menghitung IRR aktual, maka kita ketik rumus sama dengan IRR buka kurung, kita klik D17, maaf bukan D17, D18, titik koma, lalu D23, titik 2 ya, bukan titik koma, lalu baru ini titik koma dengan D24, tutup kurung, enter. Dapatlah IRR aktualnya 15%. Untuk BIS baru, investasi awalnya sama dengan min J7, enter. Tahun pertama J9, enter. Kedua J10, enter. Tahun ketiga J11, enter. Tahun keempat J12, enter. Tahun kelima J13, enter. IRR yang diharapkanlah sama 18%. Maka untuk menghitungnya sama dengan IRR buka kurung, kita klik I18, tanda titik 2, klik dengan I23, lalu titik koma, I24, maaf, I23, titik koma, 24, tutup kurung, enter. Dapatlah IRR aktualnya 10% pada BIS baru. Untuk mengisi kesimpulan BIS baru dan BIS lama, maka kita ketik rumus pada BIS lama, yaitu sama dengan if buka kurung, kita klik D25 sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali, if, lalu buka kurung, kita klik lagi D25, tanda besar, kita klik I25, titik koma, tanda kutip, tulis diterima, kutip lagi, titik koma, kutip lagi, ditolak, kutip lagi, tutup kurung, enter. Maaf ada yang ketinggalan. Di if ini kita ketinggalan titik koma. Setelah itu enter. Jadi kesimpulan BIS lamanya diterima. Untuk kesimpulan BIS barunya kita tulis rumus sama dengan if buka kurung I25 tanda besar dari I27, bukan I, D27, titik koma, tanda kutip, maaf, I25 salah, sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali, if buka kurung, kita klik I25, tanda besar dari D25, titik koma, tanda kutip, diterima, titik koma lagi, kutip lagi, ditolak, kutip, tutup kurung,
itu kita enter. Maka kesimpulan untuk bis barunya ditolak. Ini hasil dari metode IRR. Selanjutnya kita akan menggunakan metode Net Present Value dan Profitability Index di set keempat. Teman-teman bisa membuat tabel seperti yang saya buat ini. Untuk bis lama, investasi awalnya kita isi dengan E7. Ini sama dengan E7. Enter. Untuk cash flow tahun pertamanya sama dengan E9. Tahun keduanya E10. Tahun ketiganya E11. Tahun keempatnya E12. Dan tahun kelimanya E16. E13. Oops. Dan kelimanya E13. Oke, sampai tahun kelima ya, berarti tahun keenamnya kita hapus cash inflow-nya. Ini juga kita cut ke ini juga kita pindahkan ke atas ya, karena dia tidak memakai sampai hanya tahun kelima, hanya sampai tahun kelima. Selanjutnya, untuk tingkat suku bunga bis lama sama dengan 18%. Maka NPV-nya kita ketik rumus sama dengan NPV buka kurung, kita klik tunggu sebentar ya. Kita klik D24. Kita klik D24, titik koma. Kita klik lagi D19. Lalu titik 2. Titik 2. D23, lalu tutup kurung, dikurang dengan D18, kemudian enter. Selanjutnya untuk
PI, maka kita ketik rumus sama dengan tutup kurung I 18 tanda tambah, oh maaf, I 18 ya, bukan deh, I 18, oh bukan, itu untuk yang bis baru. Jadi betul tadi D18 ditambah dengan D25 tutup kurung tanda garis miring dengan D18, kemudian kita enter, dapatlah PI-nya segitu. Ubah dulu ke persen, enggak gini. Selanjutnya untuk bis baru, investasi awalnya sama dengan J7, tahun pertamanya J9, tahun keduanya J10, tahun ketiganya J11, tahun keempatnya J12, tahun kelima J13. Setelah itu untuk menghitung tingkat suku bunganya, kita tulis 18%. Untuk NPV-nya sama dengan NPV-nya kita tulis rumus sama dengan NPV buka kurung I24 lalu kita titik koma dengan I24 lalu kita titik koma dengan I19 lalu kita beri tanda titik 2, I25 dan I25 I23 lalu kita tutup kurung lalu kita kurang dengan enter. Untuk menghitung PI-nya kita tulis rumus sama dengan buka kurung di 18 tambah dengan I25 tutup kurung kita garis miring dengan I18 kemudian kita enter. Hasilnya seperti ini. Kesimpulan,
NPV dari bis lama dan bis baru. Untuk bis lama kita ketik rumus sama dengan if, buka kurung, kita klik D25 sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali, titik koma, if, buka kurung, kita klik lagi D25, beri tanda besar, lalu kita klik I25, tanda titik koma, kutip lagi di T5, kutip, titik koma, kutip lagi ditolak, kutip lagi, tutup kurung, dan kita enter. Maaf ada yang ketinggalan. D25 if 25 kita 5 ini tanda kutip enter. Untuk kesimpulan bis barunya kita tulis rumus sama dengan if, buka kurung, I25 sama dengan tanda kutip 2 kali titik koma, kutip lagi 2 kali titik koma, if, buka kurung lagi, I25 besar dari D5, titik koma, tanda kutip di T5, tanda kutip lagi titik koma, ditolak, tanda kutip, tutup kurung, kemudian enter. Oh, maaf ini salah ya, ini kecil. Oh, bukan kecil, besar. Enter. Loh, emang diterima ya? Bukan. Ini bukan D25, kebalik. D25 besar. D25 kemudian enter. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan profitability index. Untuk bis lamanya kita tulis rumus sama dengan if, buka kurung, kita klik D26 sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali, titik koma, if, buka kurung lagi, kita klik lagi D26, kita klik D26, kemudian kita titik koma, kutip di T5, kutip lagi, titik koma, ditolak, kutip lagi, ditolak, tutup kurung, enter. Untuk kesimpulan BI bis baru yaitu kita ketik rumus sama dengan if, buka kurung, kita klik I26 sama dengan tanda kutip 2 kali, titik koma, kutip lagi 2 kali, titik koma, kita tulis if, buka kurung, I26 tanda besar dari D26, titik koma, kemudian tanda kutip di T5, kutip lagi, titik koma, ditolak, kutip lagi, tutup kurung, kemudian kita enter. Jadi kesimpulannya pada bis baru yaitu ditolak. Baiklah, kita sudah selesai membuat analisis pemilihan proyek menggunakan metode average rate of return, payback period, net present value, internal rate of return, dan profitability index.
Jika saya terdapat kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.